Saudara-saudaraku, kalau bangsa Israel, pintu yang pertama adalah pintu mereka merayakan Paskah. Dan itu sampai ke Laut Merah, Laut Kosong. Dan terakhirnya matinya Raja Firaun. Saya lihat juga habis itu adalah kepeningkatan. Musa naik ke atas gunung menerima firman. Dan mereka mulai dalam bimbingan firman. Nah, itulah tingkat yang kedua, saudaraku. Berani melakukan firman. Jangan khawatir, jangan bimbang. Dan pintu yang ketiga itu bagaikan sungai Jordan itu. Ya, boleh juga disebut ya yang airnya deras. Tapi dulu sungai Jordannya beda dengan sekarang. Sekarang tidak terlalu lagi. Jadi itu bagaikan sungai kematian. Nah, itu sebagai yang ketiga. Jadi tadi yang pertama penyucian darah, kita percaya, baru penyerahan dibimbing oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Dan untuk memasuki pintu yang ketiga, biar sengsara harus mengasihi Tuhan. Di sini tingkatannya. Banyak orang di sini yang tidak mau, saudara. Ya, murid-murid Yesus saja kalau melihat Yesus di kayu salib, kemana mereka? Lah, ada yang lari, ada yang sembunyi, nggak mau terang-terangan, masih tetap lihat, tapi dari yang jauh-jauh, nggak berani, saudaraku. Tapi kita kalau kita sudah tahu Yesus gembala yang baik, dia sudah menyerahkan nyawanya, ya, dan itu membawa nama kita nanti ditulis dalam kitab buku anak domba Allah. Jangan khawatir lagi, saudaraku. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan beri kesempatan bagi kita. Kita boleh kembali dalam persekutuan dalam Tuhan. Kita yakin Tuhan di tengah-tengah kita. Juga ada saudaraku yang dulu kami lagi muda sudah bersama-sama juga. Saya senang sekali. Cuma kemarin belum ngomong-ngomong, jadi saya belum kasih tahu. Kalau sekarang perjamuan kudus, saya sudah persiapkan firman Tuhan untuk perjamuan kudus. Tadinya kalau saya sudah kasih tahu perjamuan kudus, Bapak situ yang firman, tapi nanti satu waktu pasti ada lagi. Mungkin mereka belum pulang hari Minggu atau hari Rabu, masih ada kebaktian. Iya, Tuhan memberkati. Baiklah, saudara-saudaraku, saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-10. Kita akan baca firman Tuhan agak lebih panjang, ayat 1 sampai dengan yang ke-14 atau sampai 15 saja. Kita bergantian, saya baca yang ganjil biar saudara-saudara baca dengan serentak ayat yang genap. Kiranya kita selalu semakin menggenapi, berbahagia orang yang membaca, mendengar, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Gembala yang baik. Ini perkataan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba
dengan tidak melalui pintu, tapi dengan memanjat tembok. Ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok, saudara. Tetapi saya masih melalui pintu, ia adalah gembala. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang umpamaan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika mereka segera meninggalkan domba-domba itu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Kita bersama. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Saudara-saudaraku, saya memperhatikan umat yang tergembala itu sangat terberkati, karena jaminannya adalah Yesus sendiri, Allah yang berkuasa menjadi manusia, dan itu akan jaminan kita, jaminan kesembuhan, jaminan mendapat makanan, jaminan dalam semua kebutuhan. Dan saudara-saudaraku, kebutuhan yang penuh dalam sepanjang perjalanan gereja Tuhan, menghadapi segala ujian, cobaan, tantangan, apapun kesulitan dalam hidup ini. Kita harus ingat ya, apapun kesulitan dalam hidup ini. Amin, saudaraku. Dan itu sampai melewati masa-masa akhir kemarahan dari setan antikris. Penggembalaan Tuhan mampu menolong kita, menjaga kita, memenangkan kita, meluputkan kita. Kesulitan-kesulitan di bumi, di mana di dalam kitab Wahyu sampai 3 kali 7 macam tantangan hidup, kesulitan hidup. Dari mulai Wahyu pasal yang ke-6 sampai yang ke-18. Ada sekitar 21 kesulitan yang paling inti, termasuk perang yang akhir. Termasuk, saudara-saudaraku, hujan es. Kalau sekarang paling tinggi
belum ada setengah kilo. Tapi kalau nanti 50 kilo, karena 100 pon. 100 pon itu ya bagi dua, saudaraku. Jadi 100 pon ke kilo itu bagi dua jadi berapa? 50 kilo. Beratnya satu sak semen yang paling besar, bukan yang paling kecil. Karena sak semen ada dua macam, 40 kilo, 50 kilo. Nah ini yang 50 kilo, saudaraku. Kalau itu jatuh di kepala orang, bagaimana nggak langsung remuk, hancur. Itu nanti. Itu di dalam Wahyu pasal, kalau saya ingat pasal 16 itu ya. Tapi kita nggak usah baca lah. Ini saudara-saudaraku. Tapi semua itu bisa teratasi. Bahkan yang akhir sekali, kita nanti ada kedudukan di kerajaan 1000 tahun dan bersama dengan Tuhan di tempat Tuhan yang kekal. Itu Yerusalem baru yang turun dari sorga, dari Allah, tempat Allah dan manusia, dan kekal selama-lamanya. Itu sebabnya harus diperhatikan supaya kita tergembala dan nanti kita akan ada di sana. Dari tergembala itulah kita dikenal oleh Tuhan. Dari tergembala itulah kita ada nama di buku kitab kehidupan Tuhan. Itu sebabnya kekristenan tidak boleh salah-salah. Harus terus jalan. Begitu saudara-saudara. Ya, bersama dengan Tuhan. Dan tidak boleh dengan yang lain-lain. Bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita percaya menyerahkan diri sepenuhnya, tidak ada persoalan yang terlalu besar. Semua dapat diatasi. Karena korban Yesus sudah cukup jaminan bagi kita atas segala apa saja pun, sampai kita boleh berada di Yerusalem baru. Saudara yakin? Amin. Haleluya. Kalau kita yakin, saudaraku, tinggal kita menggumuli. Itu sebabnya tergembala itu, saudara-saudaraku, itu Yesus menunjukkan kepada kita satu perjalanan. Sambungannya itu adalah Yohanes 14 ayat 6 yang sering disebut-sebut dan jadi ayat favorit. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah saudara-saudaraku, Yesus berkata harus diawali jalan di dalam Tuhan. Yesus adalah pintu. Ini saudaraku, tadi kita sudah baca ayat 1 sampai dengan yang ke-6, itu Yesus menerangkan tentang pintu itu. Ayat 7 dan 9, Yesus berkata, itu aku sendiri, katanya. Ini saudaraku. Dari sini kalau kita pelajari, kita mengerti kekristenan itu kayak apa. Karena banyak orang belum mengerti kekristenan. Pokoknya dia datang, pulang. Kayak apa itu kekristenan itu? Banyak belum mengerti. Tapi kalau kita mengikuti, kita mengerti, saudara. Akan mungkin kita boleh menyanyi juga. Guru, kota. Ya. Jalan-jalan Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Namun tetap percaya. Namun tetap percaya. Jalanmu Tuhan sungguh sempurna. Tinggal berdoa.
ajarku memahami semua yang kau ingini. Hidupku puaskan hatimu, bagimu aku rela seluruh hati serahkan diri Nabi. Jadi saudaraku, mari kita selalu berdoa dan berserah kepada Tuhan, mengikut Dia. Kalau kita ikut Dia, pasti semua indah pada waktunya. Tidak ada yang terlalu sulit. Saya terlalu yakin itu, saudara. Dan pengalaman itu sampai sekarang saya aminkan. Dan kami alami. Kita, ya, pendeta lah, ya, datang bawa anak ke Jakarta 4, belum tahu mau kemana, belum tahu ada rumah, belum tahu ada ya tempat, belum tahu ada pengalaman, kenalan aja juga belum. Hanya ikut seminar di Senayan, bawa 4, karena istri bilang, lu udah 5 tahun kita di sini buat, Bapak pergi tiap tahun, aku belum pernah ikut. Oh, ikut yang baik lah, oke, siap. Tapi kalau kita pergi, nggak pulang lagi di sini. Tapi itu bukan cuma omong saya, itu saya sudah perbubukan. Karena anak kami yang nomor 1 udah umur 6, Tuhan, kalau boleh, di mana kami ada di situlah nanti anak saya sekolah. Pertama harus di situ mereka sekolah. Gitu. Kalau istri saya nggak tahu itu, dia pikir saya asal ngomong aja. Sering sekali begitu. Dia pikir aku asal ngomong. Saya kalau ngomong itu udah saya bergumulkan, nggak asal ngomong. Saya sudah berdoa sama Tuhan. Tuhan, nanti ini anak kami nih. Saya nggak yakin kalau saya mau di sini terus. Di sini buat, saudaraku. Di pohon rambung itu karet, ya, ada banyak gopul di situ. Tahu gopul? Beruang ditembak sama orang itu dapat juga, dimakan saudaraku. Pas di depan gereja itu dipotong-potong, dikasih juga, nggak tahu diterima apa enggak. Kami makan, lupa saya. Ini saudaraku, nggak ada kenalan, nggak ada apa-apa. Baru kenalan di itu seminar. Ada Amang Sinaga, nama tua, punya orang itu. Dia bilang, mana aku di sini, saya ada tempat dikasih orang juga. Dia bilang, boleh aku Amang numpang situ. Ah, baru itu. Dia bilang, boleh. Oh, ada dong, kecil. 4 tahunan itu tahu banget, kecil sini. Kursinya itu ada 4, saya kumpul, baru anak-anak ini boleh tidur. Itu pun kalau sudah nggak ada tamu kira-kira, ya gitu. Nanti sebelum ada orang datang, saya sudah harus pukul, jalan, bangun semua, jalan-jalan. Begitu sudah, begitulah 1 bulan. Tapi ya Tuhan itu heran. Dalam sebulan itu Tuhan juga berkati. Kami nggak minta sana, minta sini. Hanya dengan ya Tuhan buka jalan. Ya, begitulah saudaraku ya. Jadi cukup sewa rumah, cukup beli semua perabotan, tidak ada yang bekas, semua baru dalam sebulan saja, semua beres. Dan itulah pertamanya kami tinggal di Jakarta, di Jalan Tambak, Manggarai. Dan disitulah bapaknya Ziki yang pertama sekolah di Taman Amir Hamzah. Kan gak lupa kan? Situ. Itu saudaraku. Nah, jadi gak ada pelayan yang gak kenal orang juga. Berarti yang bersama dengan itu ya, Abraham ya. Itu saudaraku. Jadi jangan khawatir, Tuhan kita heran.
luar biasa. Tapi jangan ikut-ikutan. Aku mau pengalaman Pak Pendeta itu jangan. Kalau sudah Tuhan sudah buka jalan, Tuhan sudah berkati, jangan ikut-ikutan. Kita nggak boleh imannya ikut-ikutan. Tapi kalau memang bagaimana Tuhan, ya biarkan kita dalam satu pengalaman, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, maju terus. Karena pertolongan kita adalah Tuhan yang menjamin kita, yang memberikan nyawanya bagi kita. Tapi saudara-saudaraku, semuanya itu ada juga caranya. Nah, ini Pak Situmker juga kurasa ikut itu tahun 80 di Naya. Dia ikut dia. Habis itu datang Bapak Pangaribuan. Nih, kamu mau pulang lagi katanya. Begitulah rencana aku, Amang. Tapi tadinya aku kalau Amang nggak datang sini, aku mau pulang dulu. Keluarga udah aku tinggal aja di sini. Aku mau Martina di kata itu, saya bilang. Martina di kata, tahulah artinya ya. Mau permisi lagi itu. Tapi kalau Amang sudah datang, nggak usah lagi lah. Nah inilah, aku udah Martina di kata Amang ya. Karena dia adalah apa kami di sana dulu, ketua wilayah kami. Iya. Tapi itulah, saya bukan apa namanya memberitahu apa. Tapi kalau pengalaman namanya kesaksian ya nggak apa-apa. Jadi waktu kami pulang dari sana itu datang ke Jakarta, jadi pulang ke Jawa lah, karena dulu kan istri memang dari dulu orang Jawa. Iya. Jadi Tuhan kerahkan, kasih semua uangmu, semua. Loh, ini anak mau beli susu, itu nomor 4 itu berumur sebulan. Jadi enggak ada apa-apa. Nomor 2 lagi umur 4 tahun, nomor 3 lagi umur 2 tahun, nomor 4 juga umur 1 bulan. Enggak ada apa-apa. Kasih. Ya udah aku kasih aja. Habis semua kosong. Begitu sorenya saya hanya bersaksi, Tuhan udah pimpin kami sampai di Jakarta dan kami berdoa kami mau melayani di Jakarta. Udah langsung ada berkat saudaraku. Gitu. Nggak lama, lebih dari itu semua, makanya bisa kontrak rumah, bisa beli semua yang baru dari toko, nggak ada yang bekas. Itu pengalaman pertama di Jakarta. Udah ada tempat berdoa, berdoalah kami. Banyak kami minta sama Tuhan. Tuhan minta jam dinding yang bisa bunyi. Itu dapat siko itu. Bunyi, teng, teng, teng. Supaya tahu kita berdoanya sudah jam berapa. Gitu. Nah, saudara-saudaraku. Baru berdoa lagi, Tuhan kami nggak mau ngontrak lagi. Benar, nggak ngontrak lagi. Itu dulu yang dijalankan. Dan sampai sekarang. Ya itulah, hanya ya selalu juga kita rindu dapat tempat ibadah. Tapi tempat ibadahnya doanya Pak Tungkil yang sederhana ini aja baru dapat. Belum ada yang mewah. Guru saya bilang, kalian kebaktian di Surabaya kok mewah banget. Ya begitu. Kalau belum mewah, tapi ada waktunya nanti. Kalau enggak juga di sini ya di Yerusalem barulah paling mewah. Semua serba emas. Iya, saudara-saudara. Ya, jadi saudara-saudaraku harus berani melakukan firman Tuhan. Berani bertindak. Haleluya. Di situ keberanian kita itulah Tuhan tuntun kita. Nah, perjalanan rohani itu di situ, saudara. Berani bertindak dalam iman karena yakin Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi kita semuanya. Jadi berarti kita harus berkata begini, siapa takut? Haleluya.
Aku tidak khawatir, aku tidak takut. Burung di udara dia pelihara. Amin, saudaraku. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Apalagi lanjutlah. Ini saudara, tapi lanjut di rumah ya. Tidak ada khawatirnya, saudara. Sungguh, sampai saat ini terlalu banyak kesaksian. Pernah 5 sekali kuliah, 5, bukan 2, 5, saudaraku. Ya, itu nomor 1, nambah semester di situ Majaya. Nomor 2, nambah semester. Nomor 3, nambah semester di sini dekat UNAS. Nomor 45, masuk di Akpindo. Itu sekali 5 kuliah, nggak bikin-bikin. Saya pikir, siapa takut, Tuhanku hebat, luar biasa, bukan aku. Aku nggak ada apa-apanya, Tuhanku heran, luar biasa. Bagaimana Tuhanmu? Sama. Haleluya. Siapa takut ya? Iya, luar biasa. Jangan khawatir, ya, saudara-saudaraku. Sampai saat ini hanya dari Tuhan. Ya, saya senang juga menyampaikan firman. Ya, makanya tadi kesaksian saudara kita, karena kami ketemu di sana juga, di Paropo yang cantik, Danau Toba, saudaraku. Aku kan bikin konten di Danau Toba. Belajar aku bikin konten, saya bikin juga. Nah, kita mau lanjut, saudaraku. Harus perjalanan itu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu harus dimulai pintu yang ditandai oleh darah. Nah ini, mari kita baca itu, Keluaran 12. Mulai 21. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Jadi saudaraku, inilah start awal. Tanpa melalui pintu adalah palsu. Tanpa melalui pintu adalah pencuri. Tidak boleh masuk. Ini kalau kita mau berjalan di jalannya Tuhan, untuk masuk Yerusalem baru. Haleluya. Harus ada tanda darah. Dulu darah domba, sekarang langsung darah anak domba Allah. Tadi kita sudah nyanyikan, tadi kita sudah dengar doanya Pak Gembala Paropo juga, Pak Situtir. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini saudaraku. Jadi darah itu menjadi tanda keselamatan seseorang itu. Apa itu artinya bagi kita? Begitu Yesus bangkit, Kisah Rasul pasal 2 mulai 36. Allah sudah membangkitkan Yesus dan kembali kepada kealahannya. Dan orang-orang itu berkata, apa yang harus kami perbuat? Baru dijawab oleh Petrus, bertobatlah untuk pengampunan dosamu, berilah dirimu dibaptis, dikubur hidup yang lama.
Ini harus nyata, saudaraku, perjalanan awal orang Kristen. Kalau ini nggak ada, nanti nggak bisa maju-maju. Kristen tak mengerti. Kristen mau keliling-keliling, maju mundur, nggak bisa berkembang. Itu semua kerohaniannya, berkatnya, hidupnya begitu, saudara-saudaraku. Saya bersyukur ya cukup lama, tahun 65. Saya lahir tahun 46. Kalau tahun 65, saya umur berapa? 19. Nah, ini mudah-mudi ya. 19 saya sudah begitu rindu Tuhan, saya tidak mau lagi berbuat dosa. Saya mau hidup, walaupun saya sekarang ini belum sempurna, tapi itulah mulai tahun 65 pertama sekali saya dalam ketuhanan. Nah, ketemulah satu orang, dia bilang, kamu mau jadi supir? Saya bilang mau, karena saya pikir saya nggak mau lagi berbuat jahat. Ada yang nawar supir, mau aja. Karena tahun umur 19 saya sudah punya SIM A, jadi bisa nyetir. Mau langsung. Rupanya saya baru kerja 1 hari, bawa orang itu dari tempatnya ke tempat ibadah, terus tempat ibadah. Rupanya pendeta wilayah ya gereja Injil penuh, namanya JL Pardede. itulah bos saya pertama di dalam Tuhan. Bos saya sekalian jadi permulaan kerohanian saya. Begitu saya ikuti, saya senang. Kami kadang-kadang kalau sudah selesai ibadah itu, wah ini Pak Stungkir mungkin masih tahu dulu. Kalau kita Marcel itu habis ibadah itu mana ada yang pulang. Pulangnya nanti jam 6. Marcel tuh sampai nanti jam 4 berdoa semua. Nanti sudah selesai berdoa jam 6 baru pada pulang. Gitu. Setiap ada ibadah gitu. Makanya kalau kita itu ibadah ini belum apa-apa, belum ada hehiamun. Ngantuk, tapi sekarang jangan, nggak ada yang ngantuk. Haleluya. Sekarang semua mukanya senyum gembira. Puji Tuhan, senang saudara. Indah dalam Tuhan. Mau apa lagi kita ini? Sekarang ini kesulitan segala macam. Jahatnya orang juga. Dan sekarang ini juga kasih yang sudah tawar, tidak mau mengampuni. Kalau udah benci terus, benci. Tapi semoga kita nggak ada yang begitu. Langsung kita ini harus, kamu yang kuat harus menjadi pembimbing kepada yang lemah. Nggak boleh menuduh, nggak boleh kamu ini. Enggak boleh, saudara. Kita harus jadi berkat, menuntun, menguatkan. Haleluya. Dimanapun kita harus menyenangkan. Amin. Tapi kalau mau menyenangkan, budinya dulu harus menyenangkan juga, saudaraku. Artinya apa? Bagaimana kita menyenangkan orang kalau hati kita juga selalu cemburu? Makanya jangan bermuka cemburu. Haleluya. Ayo muka senyum dan bermuka gembira. Apalagi pujilah Tuhan. Berjabat tangan senyum gembira. Nggak ada yang boleh dong bersoal-soal apa namanya. Aduh, kamu ini janganlah. Kalaupun ada saudara kita yang lemah, ya kita yang menguatkan. Kalaupun ada memusuhi kita, jangan musuhin. Berilah musuhmu makan biar dia segar. Kalau dia sudah segar, dia bilang apa? Waduh, si Anu itu baik ya. Aku lagi haus dikasih minum, aku lagi lapar dikasih makan. Semoga Tuhan tolong kita. Saudara-saudaraku. Jadi harus sudah ada tanda darah itu di kita.
itu baru tidak pencuri, itu baru tidak palsu. Jadi harus benar-benar masuk dalam perubahan, pertobatan. Jadi harus benar-benar hidup. Saya tidak mau lagi hidup dalam dosa. Kalau itu belum kuat. Nah, kalau itu tidak kuat, itu artinya darah itu di sana masih samar-samar. Jadi keselamatannya itu juga samar-samar, saudaraku. Nanti malaikat maut itu ragu-ragu. Ini mau dibunuh apa enggak? Gitu, saudaraku. Tapi kalau ternyata darah itu nggak dibunuh, haleluya. Tanda keselamatan yang awal. Ini saudara, pertobatan yang sungguh. Makanya selesaikan, jangan bersoal-soal, selesaikan semua apa ketergantungan, selesaikan semua. Karena darah Yesus tidak tanggung-tanggung. Dia menyucikan dengan sempurna. Jadi jangan terima dikit-dikit. Terima semua darah penyucian. Karena Yesus Gembala Agung itu memberikan nyawanya. Itu di dalam Yohanes 1 ayat 29. Bolehlah baca. Ya, boleh baca. Baca. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Iya, ini harus nyata dan darah itu dalam kita. Dan itu juga permulaan Tuhan kenal kita, dan itu permulaan kita domba gembalaan Tuhan, dan itu permulaan nantinya nama kita ditulis dalam kitab anak domba itu yang berhak nanti menerima kuasa, tidak akan dikuasai oleh antikris juga. Itu saudaraku, permulaan darah itu. Wahyu pasal yang ke-13, saya senang kita akan lihat itu. Wahyu pasal yang ke-13. Saya akan baca mulai di 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Ini 3,5 tahun ya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberi kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Itu tadi melalui pintu itu, domba yang tersembelih, yang darahnya itu nyata, yang menolak maut itu, saudara-saudaraku, termasuk maut yang paling akhir dari antikris. Nama kita sudah ditulis nama dalam buku kehidupan Tuhan. Makanya jangan main-main, saudaraku. Mulai pertobatan awal harus nyata. Usahakan semua, selesaikan. Jangan ada yang ketinggalan. Haleluya. Amin, saudaraku. Kalau nyuci piring, jangan kotor-kotor. Harus bersih. Sampai bukan kinclong, sarung-sarungnya itu jangan ketinggalan. Aku gini-gini biar pendeta saya ini. Kalau di rumah orang itu, bila perlu saya cuci juga itu piringnya. Betul. Cuma kalau orang itu dia pergi,
Kalau orang itu lagi ada, saya enggak, nanti dimarah-marahin juga saya. Tapi kalau dia pergi, dia pulang-pulang pasti senang dong dia. Dia bikin gini. Tadi lagi sabunnya ya. Bersih, saya bikin saudaraku. Sabun-sabunnya bersih. Haleluya. Nah dosa kita itu benar-benar bersih. Nggak boleh ditinggal-tinggal. Selesaikan semua. Nanti pasti Tuhan tolong biar itu terselesai. Karena darah domba itu semua sampai bayarannya ada di situ. Asal hati kita mau. Jangan biarkan aja udah biarin udah selesai itu. Tidak selesai. Sebelum kita mengaku dengan sungguh-sungguh, selesaikan dengan baik. Nanti nggak bisa jalan yang sesungguhnya. Masih termasuk pencuri, orang yang loncat harus lewat pintu yang ada tanda darah. Itu permulaan ada nama kita tertulis di buku kehidupan anak domba Allah. Kita tadi sudah baca, dan anak domba Allah yang tersembelih. Jadi harus ada tanda darah. Itu antikris, saudaraku. Baru kita tadi itu masuk pintu yang pertama. Pintu masuk yang kedua, penyerahan dipenuhi dengan Roh Kudus. Entah lagi kita mau ya gereja merayakan ya 10 hari dulu, kalau sudah Yesus menampakkan diri 40 hari, baru hari Pentakosta, hari kenaikan dulu, berdua murid-murid 10 hari, baru hari Pentakosta, hari yang ke-50. Nah, itu pintu yang kedua. Dan di dalamnya kita harus siap, terus dibimbing oleh Roh Kudus dan pengajaran firman Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Di situ nanti peningkatan kita. Itu yang namanya melengkapi orang-orang kudus. Karena orang-orang kudus juga dilengkapi. Kita akan masuk di Yerusalem baru, kota yang kudus. Makanya saudara-saudaraku, ke Yerusalem baru mulai Wahyu 21 ayat 8, tidak ada masuk sedikit pun dosa. Boleh, tolong baca. Ya, tapi cepat-cepat ya, perjamuan kudus kita. Wahyu 21 ayat 8. Ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya, itu masuk kematian kedua. Semua orang yang belum mau dikuduskan. Ayat 7. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Ya, kita harus tahu perjalanan kita. Tuhan mampu membimbing kita. Roh Kudus berkuasa, firman Tuhan berkuasa. Mulai dari pintu yang pertama, tanda darah itu harus ada. Berani menyelesaikan dosa, saudaraku. Baru nanti berani melakukan firman Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Setiap kita berani melakukan firman Tuhan, tidak rugi. Pasti. Tuhan tidak membuat firman Tuhan jadi jebakan. Di akhir zaman ini banyak angin-angin pengajaran. Macamlah. Dia bilanglah, gak usah perpuluhan, gak usah ini, segala macam. Yesus bukan juru selamat. Orang terlalu macam lah. Makanya jangan dengar suara yang bukan gembala. Haleluya. Jangan masalah. Nanti dijawab, saudaraku. Kalau belum jelas, tanya. Kita sharing. Haleluya. Iya. Orang itu bukan peraturanku. Siapa yang benar-benar
yang menerima anugerah Tuhan berani melakukan itu. Sama dengan Abraham, bapak orang percaya. Jadi itu bukan dari mana-mana. Dan kalau dalam perjanjian baru, Yesus berkata, kamu jangan yang kecil-kecil saja, itu juga dilakukan. Yang perpuluhan juga harus dilakukan. Itu Lukas 6 ayat 23 lah. Iya. Nah, kalau mau baca dulu lah. Ya, biar cepat. Dapat ya? Kita sudah sering baca itu, hanya mau cepat saja. Dapat? Enggak, kalau enggak, Matius 23. Rasanya 23 juga. Ya. Matius 23 ayat 27. Oh, 27 ya? Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Ya. hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti 23 lah. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, hadas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jangan diabaikan, harus. Amin, saudaraku. Jangan dimain-mainkan, jangan anggap kecil. Itu jangan diabaikan. Jadi kalau ada orang gak usah berbuluan, itu melawan Tuhan Yesus. Yesus yang ngomong ini langsung perkataan Yesus. Dan orang bilang, itu perjanjian lama. Ini yang kita baca perjanjian lama apa baru? Di mana tadi kita baca? Matius 23 ayat 23. Gampang ya, makanya 23 gitu. Saya bikin selalu tanda-tanda. Jadi kalau ini tanda-tandanya enggak hilang. Tapi kalau tanda-tanda di jalan, di sini ada pohon gede. Tahu-tahu karena ada angin dipotong itu. Ya, pohon ini nggak ada lagi tanda-tanda. Cari tanda-tanda itu nggak ada lagi. Tapi kalau Alkitab nggak habis tanda-tandanya, selalu terus sampai lagi sudah ada. Makanya Matius 23. Ingat, jangan lupa. Haleluya, saudaraku. Ingat. Jadi harus. Di sini artinya keberanian melakukan firman. Jangan takut. 10 pengintai dari bangsa Israel. 2 rohnya berbeda. Tapi 10 nggak beriman, saudara-saudaraku. Dia membesar-besarkan kesulitan. Kalau kita maju, nanti kita mati, dibunuh sama orang itu. Tapi kalau Yesus sudah mati untuk kita, jangan khawatir. Dia mampu menolong kita. Yang penting mau. Apa saja selesai. Topan datang menimbus perahu. Yesus berkata, wahai angin topan, diam. Angin topan diam dan teduh. Haleluya. Yakin sampai sekarang? Saya juga yakin, saudara. Itu tidak khawatir ya. Ini saudaraku. Apapun Tuhan sanggup melakukan. Yang penting ikut dia. Gembala yang baik. Lakukan firman. Saudara-saudaraku, kalau bangsa Israel, pintu yang pertama adalah pintu mereka merayakan Paskah. Dan itu sampai ke Laut Merah, Laut Kosong. Dan terakhirnya matinya Raja Firaun. Saya lihat juga habis itu adalah kepeningkatan. Musa naik ke atas gunung menerima firman. Dan mereka mulai dalam bimbingan firman. Itulah tingkat yang kedua, saudaraku.
berani melakukan firman, jangan khawatir, jangan bimbang. Dan pintu yang ketiga itu bagaikan sungai Jordan itu. Ya, boleh juga disebut ya yang airnya deras. Tapi dulu sungai Jordannya beda dengan sekarang. Sekarang udah nggak terlalu lagi. Jadi itu bagaikan sungai kematian. Nah itu sebagai yang ketiga. Jadi tadi yang pertama penyucian darah, kita percaya, baru penyerahan dibimbing oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Dan untuk memasuki pintu yang ketiga, biar sengsara harus mengasihi Tuhan. Di sini tingkatannya. Banyak orang di sini yang tidak mau, saudara. Ya, murid-murid Yesus saja kalau melihat Yesus di kayu salib, kemana mereka? Lah ada yang lari, ada yang sembunyi, nggak mau terang-terangan, masih tetap lihat, tapi dari yang jauh-jauh, nggak berani, saudaraku. Tapi kita kalau kita sudah tahu Yesus gembala yang baik, dia sudah menyerahkan nyawanya, ya, dan itu membawa nama kita nanti ditulis dalam kitab buku anak domba Allah. Jangan khawatir lagi, saudaraku. Nanti untuk menyeberangi, ya, bagaikan pintu yang ketiga itu sudah daerahnya Israel, tanah Kanaan. Itu saudaraku. Bukan padang gurun lagi, bukan padang belantara. Itu mulai Jordan itu sudah masuk dalam daerah Israel. Nah, kita disitulah ukurannya, mana yang kita utamakan, daging kita. Tapi kalau daging kita yang kita matikan, justru di situ kita diberkati. Ini saudaraku perjalanan kita. Jadi disinilah berani melakukan firman, biarpun sengsara bagi tubuh kita, tapi kita yakin itu jalan keberkatan, tidak rugi, pasti Tuhan memberkati. Makanya perempuan yang janda Sarfat itu, saudaraku, dia mementingkan apa yang dikatakan oleh Elia. Itu artinya bagi kita Tuhan, Eli itu Tuhan, ya. Saudara-saudaraku, kalau kita mengutamakan firman, biar sengsara bagi tubuh, nah, itu namanya kita harus melalui pintu kematian, percikan darah. Pintu yang terakhir, hanya itu membawa kita kepada penyempurnaan. Meningkat, saudaraku. Dan di sanalah pemeliharaan yang luar biasa. Yesus adalah tutupan dan kita adalah tabutnya itu, saudaraku. Dan tabut itu melalui pintu yang ketiga, sengsara, tapi pemurnian pembentukan emas. Sehingga tabut itu yang terpelihara itu ada hadirat Tuhan langsung. Maka saudaraku, di situ tidak ada lagi nampak kayunya, artinya tidak ada lagi kedagingan. Yang ada hanya kemuliaan Tuhan. Karena tabut itu sudah disalut dari luar dan dari dalam. Yang ada itu adalah emas tulen. Haleluya, saudaraku. Itu tingkat yang ketiga. Jadi kita mengerti benar-benar perjalanan kita, ya, dan kita sudah tahu kita ini berjalan kemana. Tapi apapun yang terjadi, harus berani memiliki roh yang teguh, roh yang utuh. Hanya dua yang berangkat dari Mesir. Siapa tuh? Yosua dan Kaleb. Hanya mereka, karena mereka ada roh yang lain, saudara-saudara. Hari ini kiranya Tuhan tolong kita
mulai dari tanda darah ada di sini. Itu juga sudah ada kuasa, saudaraku, bagi kita. Kita persiapkan diri kita menerima korban tubuh dan darah Yesus itu. Dan supaya kita berjalan terus dengan setia sampai Tuhan Yesus datang, dan selanjutnya kita akan masuk di Yerusalem kekal selama-lamanya. Mari kita nyanyikan Yerusalem.